Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United diminta tidak pikir panjang dalam pertimbangan merekrut Declan Rice. Gelandang West Ham United ini diyakini sangat cocok untuk Setan Merah. Declan Rice saat ini jadi salah satu pemain terpenting Inggris untuk Euro 2020. Dia mengisi pos double pivot bersama Kevin Phillips dengan sangat baik. 1 tahun terakhir, kabar kepergian Declan Rice dari West Ham United terus dibicarakan. Dia dihubungkan dengan beberapa klub top, khususnya Chelsea. Declan Rice diyakini layak bermain untuk klub lebih besar. Kini, Declan Rice mulai dihubungkan dengan Setan Merah. Mungkinkah transfer ini terwujud? Kabar ketertarikan MU terhadap Rice tentu saja sampai di telinga Rio Ferdinand sang legenda. Menurutnya, MU tidak perlu pikir panjang lagi soal Declan Rice. Transfer ini sudah pasti menguntungkan dan tepat. Ferdinand melihat Declan Rice sebagai kandidat tepat dan MU bisa jadi klub yang pas baginya. Declan Rice harus bergabung dengan klub besar yang siap jadi juara. MU bisa memberikan itu. Manchester United mulai mempersiapkan langkah konkret untuk mendapatkan jasa Rafael Varane. Setan Merah dilaporkan sudah mulai menyiapkan anggaran untuk mendapatkan jasa sang bek. Menurut McGary, MU memang sudah selayaknya mencoba mendatangkan Rafael Varane di musim panas ini. Ia menilai sang bek saat ini sangat worth it untuk direkrut mengingat harganya yang sangat terjangkau. Menurut McGary, Manchester United sudah menentukan beberapa dana yang disiapkan Manchester United untuk merekrut Rafael Varane. Ia menyebut Setan Merah akan mendatangkan sang bek dengan harga yang cukup tinggi. Menurut gosip yang beredar, Real Madrid meminta manajemen MU untuk menaikkan tawaran untuk Rafael Varane. Mereka menginginkan sekitar 60 juta euro untuk jasa pemain timnas Prancis tersebut. Ex-gelandang Manchester United Paul Ince meminta MU memberikan kontrak 5 tahun kepada Paul Pogba. Namun jika Pogba enggan menegaskan komitmennya, maka ia sebaiknya segera angkat kaki dari Old Trafford. Sekarang ini kontrak Paul Pogba di Manchester United tersisa 1 tahun. Masih ada harapan bagi Setan Merah untuk memperpanjang kontraknya di Old Trafford. Masalah ini akhirnya mendapatkan perhatian dari Paul Ince yang mengatakan Pogba sebaiknya mau dikontrak 5 tahun atau jika tidak mau berkomitmen, ia lebih baik segera angkat kaki dari MU. Paul Ince mencoba membeberkan analisanya terkait performa Paul Pogba yang timpang di Manchester United dan di timnas Prancis. Ia mengatakan Pogba bisa lebih baik di level internasional karena dikelilingi para pemain dengan kualitas yang lebih oke. Belakangan ini Paul Pogba juga dikaitkan dengan klub Prancis Paris Saint-Germain. Mereka disebut ingin menduetkannya dengan ex-Manchester United Cristiano Ronaldo. Bek legendaris timnas Brazil Roberto Carlos menanggapi komparasi antara dirinya dengan Luke Shaw yang belakangan ini lagi ramai diperbincangkan. Roberto Carlos mengakui bek Manchester United itu adalah bek kiri yang bagus. Luke Shaw sudah 2 musim terakhir tampil apik di Manchester United. Ia menunjukkan performa yang apik dan konsisten sehingga ia diajak Gareth Southgate di Euro 2020. Selama di Euro, Luke Shaw tampil mengesankan di sektor kiri pertahanan The Three Lions. Alhasil, banyak yang menjulukinya sebagai Shawberto Carlos, sebagai perbandingan dirinya dengan bek kiri legendaris Brazil Roberto Carlos. Ketika dimintai pendapatnya mengenai perbandingan itu, begini jawaban sang legenda. Anda bisa melihat ia adalah pemain yang punya motivasi besar, ujar Carlos kepada PS Sport. Roberto Carlos melihat bahwa ada tren positif pada diri Luke Shaw. Ia meyakini Luke Shaw bakal jadi bek kiri yang lebih oke lagi di masa depan. Ketika disinggung mengenai perbandingan dirinya dengan Luke Shaw, Roberto Carlos menilai perbandingan itu tidak relevan. Ia menilai bahwa dirinya dan Luke Shaw hidup di 2 era yang berbeda, sehingga sulit untuknya dibandingkan dengan sang bek. Klub Liga Italia Juventus nampaknya tidak ikhlas jika Paul Pogba pindah ke PSG. Si nyonya tua dilaporkan akan segera mencoba mendatangkan sang gelandang dari Manchester United.
Menurut laporan tersebut, Juventus menjadikan Pogba sebagai target utama mereka di musim panas ini. Massimiliano Allegri sangat ngebet ingin mendatangkan Pogba. Ia menilai gelandang timnas Prancis itu sangat krusial untuk membangkitkan Juventus lagi. Itulah mengapa ia meminta manajemen Juventus untuk segera mengajukan tawaran untuk Paul Pogba dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Juventus saat ini mulai aktif berkomunikasi dengan Mino Raiola. Agen Pogba itu mulai dihubungi Juventus. Mereka kabarnya cukup serius untuk memulangkan Pogba ke Turin. Alhasil mereka meminta bantuan Mino Raiola agar Pogba tidak jatuh ke pelukan PSG melainkan pindah ke Turin. Menurut laporan yang beredar, Manchester United akan membandrol Pogba dengan harga yang sangat mahal. MU menginginkan sekitar 100 juta euro untuk jasa pemain timnas Prancis itu. Manchester United tidak bisa bersantai dalam menyikapi masa depan Paul Pogba. Kondisinya semakin sulit. Kini kabarnya PSG terus mencoba mendekati Paul Pogba. Paul Pogba saat ini tengah menikmati liburannya usai Prancis tersingkir lebih cepat di Euro 2020. Pogba masih memprioritaskan MU, tapi kemungkinan hengkang sangat besar. Menurut RMC Sport, Pogba semakin tergoda dengan prospek kepindahan ke PSG. Dia memandang PSG sebagai klub besar dengan ambisi besar di Eropa. Minat PSG tentunya tidak bisa dipandang remeh. Sejauh ini, klub juara Ligue 1 itu telah menuntaskan sejumlah pembelian top. Pogba akan membuat tim mereka semakin sempurna. PSG sudah mendapatkan Georginio Wijnaldum, tapi mereka yakin kedatangan Pogba akan menyempurnakan kekuatan dan kestabilan di lini tengah. Tentunya MU berhak mengambil sikap soal ketertarikan PSG. Pogba boleh berminat pergi, tapi seharusnya MU bisa berbuat sesuatu. Setan Merah bisa menawarkan kontrak baru yang lebih baik dengan proyek juara. Pasalnya, jika bicara soal kedalaman skuad, saat ini PSG mungkin punya skuad yang lebih baik untuk jadi juara Eropa. Pogba sendiri harus mengambil sikap. Sejauh ini belum jelas apakah dia lebih condong bertahan di MU atau memilih hengkang. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka Eduardo Camavinga sudah memantapkan hati cabut dari Rennes di musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa Camavinga sudah mantap untuk berpisah dengan Rennes di musim panas ini. Gelandang 18 tahun itu sudah saatnya ia pindah ke klub yang lebih besar agar perkembangannya bisa jauh lebih signifikan ketimbang sekarang. Itulah mengapa ia sudah menolak untuk memperpanjang kontraknya di Rennes yang habis pada musim panas tahun 2022, sehingga Rennes tidak punya pilihan selain menjualnya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Rennes sudah ambil ancang-ancang untuk berpisah dengan Camavinga. Mereka kabarnya sudah menetapkan bandrol sang gelandang. Mereka ingin MU menebusnya di angka 40 juta euro. Sementara Setan Merah dilaporkan hanya mau menebus Camavinga di angka 30 juta euro. Sehingga kedua pihak masih mencoba bernegosiasi terkait mahar transfer ini. Mantan bek Manchester United Nemanja Vidic mengaku tidak terkejut dengan performa apik Luke Shaw belakangan ini. Ia menilai sang bek memang memiliki kemampuan di atas rata-rata sehingga wajar jika ia kini meledak. Nemanja Vidic menyebut bahwa sejak awal ia mengetahui bahwa Luke Shaw memiliki kemampuan yang istimewa. Namun ia menilai performa Luke Shaw di tahun-tahun pertamanya kurang baik karena sang bek rentan terkena cedera. Nemanja Vidic juga menilai Luke Shaw bekerja keras untuk meningkatkan performanya dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai Luke Shaw kini menjadi bek kiri yang lebih komplit bersama Setan Merah. Manchester United dilaporkan mulai mengambil langkah penanggulangan dalam transfer Rafael Varane. Setan Merah mulai membuka pembicaraan dengan Jules Koundé di musim panas ini. Untuk jaga-jaga jika transfer Rafael Varane gagal, MU mulai membuka pembicaraan dengan Jules Koundé. Bek milik Sevilla ini adalah salah satu alternatif MU jika transfer Rafael Varane gagal. Jadi, mereka mulai membuka pembicaraan dengan sang bek untuk transfer ini. MU berharap jika memang Varane gagal, mereka tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendatangkan penggantinya pada diri Jules Koundé. MU punya satu masalah untuk mendatangkan Jules Koundé. Bek 22 tahun itu kabarnya dibanderol sekitar 80 juta euro oleh Sevilla di musim panas ini. Spekulasi terkait masa depan David De Gea menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir.
tidak lagi menjadi kiper utama membuat dia mulai dikaitkan dengan pintu keluar Old Trafford. Bahkan beredar kabar bahwa pemain asal Spanyol itu juga masuk dalam daftar jual klub. Kini peluang hengkangnya David De Gea sepertinya mulai menipis. Pasalnya, menurut laporan ESPN, kiper berusia 30 tahun itu masih ingin bertahan di MU dan berniat untuk kembali merebut posisi kiper utama yang sebelumnya diambil oleh Dean Henderson. Walau masuk dalam daftar jual MU, sejauh ini pihak klub memang belum mendapatkan tawaran untuk tim manapun. Beredar kabar jika klub-klub peminat memilih mundur karena harga tinggi yang ditetapkan. Seperti diketahui, kontrak De Gea memang masih terikat kontrak sampai tahun 2024. Belum lagi gaji yang dia dapatkan yang juga fantastis, yakni 375.000 pound sterling per pekan. David De Gea akan sedikit terlambat bergabung ke pramusim Man United. Seperti diketahui, pemain yang berlaga di Piala Eropa 2020 memang mendapatkan jatah libur tambahan. Terlebih Spanyol juga baru tersingkir di babak semifinal. Timnas Inggris berhasil meraih 1 tiket tersisa untuk final Euro 2020 atau Piala Eropa 2020. Inggris sukses menyingkirkan Denmark pada laga semifinal Euro di Stadion Wembley. Laga Inggris versus Denmark tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Inggris via extra time. Gol kemenangan The Three Lions julukan Inggris pada laga itu tercipta lewat gol bunuh diri Simon Kjaer pada menit ke-39. Dan gol Harry Kane pada menit 104. Adapun satu-satunya gol tim dinamit julukan Denmark dicetak oleh Mikkel Damsgaard pada menit ke-30. Atas hasil ini Inggris pun berhak untuk melaju ke partai final Euro 2020.